Guyur beberapa hari terakhir diperkirakan terjadi karena adanya perubahan musim kemarau ke musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan peristiwa ini akan terus terjadi pada akhir September hingga Oktober 2020. Bahkan pekan ini hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang sudah terjadi di beberapa wilayah di DKI Jakarta. BMKG pun memprediksi sebagian wilayah di Indonesia akan diterjang hujan dengan intensitas tinggi. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghimbau masyarakat Jakarta harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir karena tingginya intensitas hujan pada pekan ini. Khususnya bagi warga yang berada di bantaran Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, dan anak sungai di seluruh wilayah Jakarta. Ya, pada awal pekan sejumlah wilayah Jakarta direndam banjir akibat intensitas hujan tinggi. Banjir kiriman dari Bendungan Katulampa juga menggenangi sebagian Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meninjau langsung kondisi pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat menghimbau warga untuk selalu waspada akan datangnya banjir kiriman. Selain menjagakan seluruh personil di semua titik rawan banjir, Anies juga telah menyiapkan tempat penampungan bagi warga terdampak banjir sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk pembatasan tiap posko agar bisa menjaga jarak, menyediakan masker serta sabun pencuci tangan. Kawasan-kawasannya berada di tepi Sungai Ciliwung, sudah langsung melakukan pemberitahuan kepada masyarakat untuk siaga karena diperkirakan 9-10 jam air dari kawasan pegunungan akan tiba di Jakarta. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat cuaca ekstrim diantaranya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Kini lebih jauh selengkapnya kita akan bahas di Indonesia Bicara. Baiklah pemirsa, tema kita pada malam hari ini waspada cuaca ekstrim. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan dua narasumber. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ada Pak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat malam Pak Fahri. Ya, selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga ada Pak Medi Herlianto, Widya Iswara, Ahli Utama BNPB. Selamat malam Pak Medi. Selamat malam Mbak Stefani. Ya, terima kasih sudah bergabung di Indonesia Bicara. Saya ke Pak Fahri terlebih dahulu. Pak Fahri, terkait dengan cuaca ekstrim yang kita lihat sudah mulai terjadi ya beberapa hari belakangan ini. Prediksinya akan terjadi sampai kapan Pak Fahri? Iya, memang kondisi ini masih berpotensi terjadi ya. Tidak hanya sampai dengan 3 hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun yang perlu kita cermati juga bahwa saat ini kita belum masuk musim penghujan, gitu ya. Jadi potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dalam jangka yang lebih panjang ya, masih akan berpotensi terjadi sampai musim hujan nanti, dan kita perkirakan musim hujan puncaknya terjadi di bulan Januari dan akan berakhir di sekitar bulan April. Oke, saat ini belum memasuki musim penghujan atau bisa dikatakan masih dalam masa peralihan begitu Pak Fahri ya? Betul, untuk Jabodetabek ya. Untuk betul. Jabodetabek. Baik, untuk curah hujannya memang akan lebih tinggi pada saat puncak musim hujan nanti atau bagaimana Pak? Iya, begini, BMKG mengukur curah hujan, intensitas itu dalam 24 jam. Jadi akumulasi selama 24 jam itu berapa? Nah, nanti di bulan Januari diperkirakan memang curah hujan dalam 24 jam itu tingginya di bulan-bulan Januari nanti. Nah, contoh misalnya tahun lalu ya, ketika ada banjir di Jakarta tanggal 1 Januari dan 25 Februari gitu ya. Dalam 24 jam hujan di Halim itu sampai 340 mm. Nah, itu di musim penghujan bisa terjadi sepanjang hari. Nah, tapi kalau sekarang di periode peralihan, hujannya bisa deras, tapi periodenya pendek, antara 2-3 jam gitu kan. Nah, ini yang seperti kemarin terjadi tanggal 21, tercatat hujan tertinggi itu 210 mm. Oke, untuk periode peralihan ini wilayah mana saja Pak Fahri yang akan mengalami dampaknya? Ya, untuk wilayah Jabodetabek yang berpotensi untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, hampir merata ya.
Tapi dominasinya lebih banyak di selatan, seperti Bogor, Depok gitu ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, itu peluangnya lebih tinggi. Baik, selain di Jabodetabek, apakah di provinsi atau wilayah-wilayah lain di Indonesia juga akan mengalami dampak dari pancaroba ini? Ya, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di periode peralihan ini, selain di Jabodetabek, itu bisa terjadi di sebagian besar Sumatera ya, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Riau bagian barat terutama ya, kemudian Bengkulu, kemudian untuk Kalimantan ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah bagian utara, kemudian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian untuk Sulawesi ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo. Kemudian untuk Papua, di Papua bagian tengah. Namun masih ada juga provinsi-provinsi yang memang masih kering, belum ada hujan seperti di Bali, NTB, NTT, itu masih sedikit sekali terjadi hujan, bahkan ada daerah-daerah yang udah lebih dari 60 hari berturut-turut tidak terjadi hujan. Baik, dampak dari pancaroba ini juga mengakibatkan adanya banjir dan juga longsor di sejumlah wilayah. Saya ke Pak Medi. Pak Medi, sejauh ini berdasarkan data dari BNPB, wilayah mana saja yang sudah mulai terdampak bencana banjir dan longsor ini? Ya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Stefani dan pemirsa MNC yang saya hormati. Jadi, seperti yang kita lihat dan kita rasakan kemarin sudah terjadi banjir bandang di Jawa Barat, Sukabumi, dan ini dirasakan juga di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fakri tadi dari BMKG, bahwa potensi ini akan terjadi, potensi yang sama akan terjadi di beberapa daerah, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan bahkan ke timur Indonesia gitu. Nah, ini sesuai dengan judul kita, ini harus melakukan kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan diantaranya informasi BMKG ini menjadi peringatan dini bagi daerah-daerah yang berpotensi curah hujan tinggi dan sebagainya dengan melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan seperti peringatan dini yang harus sampai dan dipahami oleh masyarakat. Kemudian masyarakat, pemerintah daerah menyiapkan posko, menyiapkan tempat evakuasi dan bagaimana evakuasi dilakukan. Dan yang paling penting menurut kami adalah informasi tentang potensi curah hujan tinggi ini harus sampai masyarakat dan dipahami oleh masyarakat bagaimana mereka melakukan evakuasi dan tahu kemana mereka harus tinggal sementara di shelter misalnya gitu. Dan satu lagi yang saya ingatkan di sini pemerintah daerah tentunya yang menyiapkan kesiapsiagaan ini, kita saat ini dalam situasi pandemik. Nah, ini yang harus diperhatikan, ini tidak biasa, tentu juga harus siapkan protokol-protokol kesehatan dalam situasi katakanlah evakuasi di shelter dan sebagainya. Nah, ini harus strictly, jangan sampai ada nanti pada waktu terjadi evakuasi ataupun masyarakat yang dievakuasi tinggal di shelter terjadi klaster COVID di sana. Nah, ini tentu tidak biasa, walaupun saya katakan sesuai dengan tema kita harus waspada cuaca ekstrim, tetapi dengan situasi COVID tentu juga harus dilakukan upaya-upaya disiplin protokol kesehatan. Nah, siapa tentunya juga dikontrol, diawasi oleh pemerintah. Masyarakat yang terdampak pasti juga belum tentu siap dengan itu. Ini yang harus disampaikan terlebih dahulu pada masyarakat mulai dari sekarang. Ini yang dikatakan waspada. Kesiapsiagaan di samping itu juga ada aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan sehingga nanti respon tidak terlalu lebih efektif, lebih baik dari sebelumnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan sesuai dengan yang ditanya Mbak Stefani tadi, hampir sebagian besar beberapa daerah kalau dikatakan BMKG tadi masa transisi. Nah, ke depan kita masih punya waktu untuk menyiapkan ini. Tentu siapa? Tentu pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pihak itu dengan melibatkan TNI, Polri,
dalam upaya-upaya kesiapsiagaan ini dan respon nanti menjadi lebih baik. Saya kira itu. Baik, saya juga ingin mengupdate Pak Medi terkait pasca banjir bandang di Sukabumi. Sejauh ini penanganannya seperti apa? Kemudian apa yang masih mungkin menjadi kendala dalam mencari korban hilang di sana? Ya, sesuai dengan informasi yang saya terima dari Pusdalop, saat ini penanganan sudah di-handle oleh BPBD Sukabumi dan pemerintah daerah sudah menerbitkan status darurat 1 minggu. Dan tentu ini diutamakan untuk mencari korban yang kemarin hilang 1 orang itu dan sudah ditemukan 2 orang ya. Dan tentu ini tetap diberlakukan. Dan ada masyarakat lebih kurang 500 jiwa dievakuasi kemarin. Nah ini tentu sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi, waktu mengevakuasi dan menempatkan masyarakat di shelter, ini protokol kesehatan harus diberlakukan secara baik. Ini penting. Nah, ini yang ada di Sukabumi. Saya kira ini menjadi warning juga kepada daerah-daerah lain, terutama dari wilayah-wilayah yang berpotensi tadi disampaikan oleh BMKG tadi, seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya nanti. Ini menjadi pelajaran untuk jadi kesiapan menghadapi ancaman potensi curah hujan tinggi diperkirakan 2 atau 3 bulan ke depan. Saya kira itu. Baik, Pak Fahri, masih terkait dengan banjir bandang di Sukabumi, apakah ini juga dipicu oleh cuaca ekstrim di wilayah Sukabumi dan sekitarnya? Iya benar Mbak, kejadian banjir bandang kemarin itu memang karena disebabkan adanya curah hujan yang cukup yang tinggi ya di kawasan Bogor, Sukabumi gitu ya. Kami mencatat di Cisarua, Citeko itu ya, kemarin dalam periode 4 jam aja, antara jam 3 sampai jam 7 malam, itu ada hujan jumlah curahnya itu sampai 110 mm. Jadi 110 dalam periode 4 jam ini cukup tinggi gitu ya, sangat lebat kategorinya. Nah ini terjadi cukup merata di daerah Bogor, Sukabumi kemarin itu, jadi ini yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang kemarin. Oke, selain di Sukabumi, mungkin ke depannya dalam beberapa waktu ke depan, wilayah mana yang perlu waspada akan terjadinya juga banjir bandang ataupun cuaca ekstrem ini? Ya, kami mengupdate informasi setiap hari ya. Nah, berdasarkan analisis terkini, kami melihat memang masih ada potensi hujan lebat yang bisa berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis itu di Jawa Barat, terutama Jawa Barat bagian selatan ya. Kemudian Jabodetabek juga ada di bagian selatan. Nah, kemudian di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian utara, Kalimantan Selatan, kemudian di Gorontalo ya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, kemudian di Papua bagian tengah. Baik, Pak Medi, apa imbauan dari BNPB kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masuk dalam warning dari BMKG? Ya, tadi sudah disampaikan oleh BMKG beberapa daerah yang berpotensi curah hujan tinggi. Saya kira ini harus disikapi dengan kesiapsiagaan, ya. Nah, daerah-daerah diantaranya harus aktif tentunya berkomunikasi atau mendapatkan informasi dengan BMKG, terutama tentang potensi curah hujan di wilayah-wilayah mana. Nah, di samping itu tentu juga menyiapkan rencana kontingensi, menyiapkan posko, menyiapkan sumber daya, menyiapkan sumber daya tenaga dan anti evakuasi bersama para pihak termasuk TNI Polri yang harus dikoordinasikan bersama, dan shelter jika terjadi evakuasi untuk masyarakat. Nah, semua yang ini diantaranya yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, hal-hal yang menjadi gap tentunya kami dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana siap mendukung ini. Gitu. Jadi sekali lagi daerah-daerah pemerintah daerah yang disebutkan tadi itu saya kira harus segera menyiapkan. Dan yang paling penting, yang paling tadi saya sering ulang lagi adalah menyiapkan juga perhatian untuk protokol kesehatan. Tidak hanya untuk shelter, tapi juga posko, sikap para
pelaku penanggulangan bencana atau darurat bencana juga harus disiplin dengan protokol kesehatan. Ini menjadi penting sekali sehingga tidak terjadi klaster pandemi COVID di posko ataupun di shelter dan seterusnya. Saya kira itu imbauan. Ya, protokol kesehatan masih tetap harus diperhatikan ya Pak ya dalam penanganan bencana di wilayah-wilayah yang rawan akan cuaca ekstrim. Baik, terima kasih Pak Medi dan juga Pak Fahri sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu Pak Fahri dan Pak Medi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Baik, pemirsa Indonesia Bicara masih akan melanjutkan perbincangan kami terkait waspada cuaca ekstrim. Tetaplah bersama kami.